ini dengan topik adalah sebentar. Topiknya adalah tentang database security. Jadi ini materi yang belum banyak dibahas banyak orang ya. Jadi kalau kita lihat nanti kita lihat ya. Kenapa kita bicara tentang database security? Nah, karena saat ini hampir semua aplikasi itu berbasis web ya. Jadi semua aplikasi internet berbasis web dan dia ada database di belakangnya. Hampir semua aplikasi gitu sekarang, aplikasi ada database-nya. Jarang sekarang aplikasi ya hanya aplikasi gitu aja ya. Itu satu ya, jadi database menjadi lebih prominent, lebih banyak digunakan di berbagai aplikasi. Yang kedua, aplikasi yang lama yang tadinya memang sudah ada database-nya, tadinya offline ya, maksudnya stand alone gitu. Nah, sekarang menjadi online. Sehingga database-nya ini sekarang menjadi muncul di internet. Kalau dulu dia database-nya ada, tapi dia di belakang ya. Maksudnya di mesin yang stand alone, nggak bisa diakses mana-mana. Sekarang dia menjadi terdepan di depannya. Aplikasi yang offline pun tetap memiliki database ya, tapi ini hanya penyerangnya dari dalam, maksudnya orang yang punya akses secara fisik kepada mesin tersebut ya. Jadi aplikasinya juga ada masih ada. Tapi yang dua hal ini sekarang banyak database, yang kedua online ya. Jadi itu menjadi pemicu masalah database security. Nah, kalau kita lihat dulu, sebentar ini mana tablet saya. Ini dia, sebentar ya. Supaya ini bisa saya coret-coret. Nah, start. Ini saya atur dulu tempatnya. Nah, oke. Nah, kalau dulu ya kita lihat database-nya ada di belakang sini gitu ya. Jadi ada user, katakanlah ini aplikasi banking atau aplikasi travel agent gitu ya. Si user di sini dia harus mendapatkan dulu dengan agent atau travel atau teller ya, kalau di bank ATM orang bank tellernya atau travel agent itu ada di sini. Nah, agent atau teller inilah yang menggunakan aplikasinya kemudian terhubung dengan aplikasi backend ini baru terhadap database. Sehingga tidak ada jalur langsung dari user ini ke dalam database, nggak ada ya yang dulu ini. Kalau sekarang saat ini user langsung menggunakan aplikasi, ini sini ada aplikasi langsung, bahkan aplikasi itu nanti bahkan ada backend-nya bahkan kadang bisa diakses dari internet juga ya, ini yang sering salah juga. Sehingga backend-nya ini diakses, dia langsung user mengakses backend masuk database. Bahkan ada juga database-nya yang bisa di-manage dari internet. Jadi user tuh sebenarnya punya potensi akses ke database ini, meskipun masih ada user ID dan password, tapi dia punya pintu masuk ke dalam database-nya diakses langsung ya. Jadi ini yang kayak gini nih sekarang bukan hal yang aneh lagi gitu ya. Yang mana seharusnya tidak boleh terjadi yang ini ya. Jadi tetap harus user, harus filter baru database. Jadi in teori database ini tidak boleh langsung terhubung, langsung bisa diakses dari di internet ya. Jadi database-nya harus terputus ya. Ya itu yang utamanya begitu ya. Ini ya tapi sekarang situasinya seperti ini. Jadi dengan situasi seperti ini gimana? Maka mulailah database under attack ya, baca attack. Nah ini saya tadi lagi mengumpulkan lagi yang terbaru nih tahun 2005. Saya lagi nyari-nyari terbaru tadi, belum ada gambar yang bagus seperti ini ya. Yang mana ini menunjukkan database. Tentu saja sekarang ada, kalau kemarin juga banyak ya di dark web tentang data yang bocor ya, database pemerintahan yang bocor dan seterusnya. Ini ada aja ya kalau gitu ya. Kemarin ada satu bank juga yang bocor segala macam. Oh iya itu. Tapi itu dari sisi aplikasinya sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa. Yang bocor memang database-nya. Jadi ya under attack gitu. Nah, nanti yang kita bahas itu sebetulnya sistem database-nya sendiri ya, sistem database-nya sendiri. Nah, mari kita bicara tentang solusi secara umum dulu ya. Solusi secara umum itu gimana sih? Nah, solusi secara umum, maka ya masalah dan solusi secara umum. Nah,
Kebanyakan ini yang pertama ya, penggunaan username dan password yang di hardcode atau dituliskan di dalam source code ya untuk mengakses database. Jadi kalau kita buat aplikasi, biasanya aplikasi kan harus mengakses database ya. Misalnya kita punya satu aplikasi ya, ini app-nya gitu ya, aplikasi. Kemudian di sini ada database-nya gitu ya. Kan database ini harus ada username dan password ya, dan password ya. Nah, ini gitu ya. Nah, ketika membuat aplikasi, si username dan password-nya ini di embed di dalam situ. Karena biasanya ini saya taruh aja di sini usernya siapa, user ya. Password-nya ditaruh di situ gitu. Sehingga di kodenya ini, sehingga kalau aplikasinya ini bocor, ya udah bubar jalan. Yang kedua, kalau aplikasinya ini mau dimigrasi, misalnya user ID dan password-nya ini nggak bisa ya, nggak bisa karena ini udah di built in di sini gitu ya. Sehingga ini seringkali ya kita ngelihat itu. Yang seharusnya masalah username dan password-nya ini harus di dalam berkas konfigurasi harusnya. Ya. Nanti ada cara-caranya gimana kita menaruh di berkas config sehingga aplikasinya tetap jalan, tapi di aplikasinya akan melihat berkas config dulu untuk melihat akses user ID dan akses. Jadi jangan di hardcode di aplikasinya gini ya, nggak boleh. Tapi itu yang sering terjadi memang seperti itu. Yang kedua, penggunaan username dan password bawaan default dari si database sendiri. Misalnya dulu kalau Microsoft SQL atau SQL Server itu user ID-nya ini ya SA gitu ya. Passwordnya juga kadang-kadang SA gitu ya. Nah, ini yang seringkali sudah terlanjur gitu ya. Pakai itu dikembangkan di aplikasi ya sudah gitu ya. Jadi ini ada. Terus nanti ada lagi Oracle ya. Oracle ada password bawaannya apa gitu ya. Jadi biasanya kalau kita mau ngecek sebuah keamanan suatu sistem database, kita cek dulu default password-nya yang bawaan dari instalasinya itu apa sih. Nah, siapa tahu si adminnya tuh males ya, ini masih ada gitu ya di dalam sistem itu ya. Ya seringkali males saja gitu. Jadi kalau udah terlanjur nggak diganti ya, terus terlanjur jalan, udah males lagi ganti. Dan takut kalau diganti, takut malah nggak jalan. Yang ketiga adalah akses database langsung menggunakan user yang setara administrator database. Jadi kayak tadi contoh yang tadi ya, SA itu biasanya kalau di dulu SQL Server itu administratornya nih, admin gitu ya. Maka dia ya kalau admin bisa ngapa-ngapain aja. Sama dulu orang buat MySQL atau MariaDB, user ID yang dipakainya itu root gitu ya. Root terus segala macam. Sehingga ya tentu saja kalau dia ini database-nya dia bisa akses macam-macam di belakang sana ya. Padahal kalau kita membuat aplikasi ya, misalnya aplikasinya apa? Aplikasi absensi gitu ya, absensi gitu. Maka seharusnya ketika kita ketika kita mulai menggunakan database ini, maka dibuatkan akun yang namanya absensi ya. Absensi itu dengan passwordnya tentu saja, sehingga absensi ini nanti dia punya DB-nya sendiri gitu ya, punya tabelnya sendiri gitu ya, dan seterusnya. Jadi udah mulai pakai akun ini, bukan pakai akun root lagi. Awalnya sih kadang-kadang orang-orang ya ketika membuat ini langsung dengan account secara administrator tuh biasanya kan ngetes dulu ya. Males sekali kita buat aplikasi ngetes dulu pakai root aja, udah tes dulu aplikasinya, tes dulu, udah selesai. Nah, udah males lagi. Atau bahkan kalau udah nih udah selesai aplikasinya. Nah, kemudian kita ganti menjadi aplikasinya usernya namanya absensi DB gitu ya. Misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Aplikasi diubah gini. Nah, ternyata nggak jalan ya, karena mungkin di sini ada special permission yang harus di-set, DB-nya apa, tabelnya apa, gitu ya. Kalau yang ini root bisa kemana-mana kan ya, tapi yang benar adalah begini. Jadi ya selalu ya ini yang solusinya selalu ya ini jangan di hardcode. Yang kedua jangan pakai user ID default. Yang ketiga selalu menggunakan begitu ada database ya. Begitu diinstal, langsung ketika membuat absensi, langsung buat user ID baru. Ya. Jadi user ID root ini juga admin nggak boleh digunakan di dalam aplikasi. Jadi kalau aplikasi udah kayak gitu, ya udah ngaco ya. Tapi yang ini masih umum ya. Masih umum terjadi gitu, maaf. Ya. Itu tadi. Jadi ini solusi umumnya tadi terhadap itu ya ini menggunakan bekas konfigurasi, ubah konfigurasi bawaan, jangan ini ya. Nah, yang terakhir menggunakan enkripsi jika perlu ya. Ini biasanya sudah ada, tapi ini kadang-kadang kita perlu nambahkan sendiri kalau dibutuhkan aja ya. Nah, ya ini umum ya. Yang ini tuh kelihatannya sederhana ya, tapi banyak yang tidak dilakukan oleh orang-orang. Justru inilah yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau kemarin diskusi itu juga kita tuh kesandung tuh dengan kerikil ya, bukan batu yang gede gitu ya.
Kalau batu gede kelihatan. Kalau yang kerikil-kerikil kayak gini, yang kesandungnya itu yang kecil-kecil ya, yang kayak gini. Oke. Nah, sekarang secara lebih spesifik kalau kita tentang database ya, tentang database security flow. Nah, mari kita bicara ini lebih detail. Nah, ini yang kalau saya cari ya di mana-mana saya baca juga di internet itu kalau orang membahas di database diskusi tentang database itu generik ya, misalnya ya kayak tadi ganti password, terus upgrade OS gitu-gitulah, pasang antivirus ya, itu generik, tidak spesifik database gitu ya. Jadi kalau kita lihat database itu malah lucu ya. Kalau saya lihat ya, database itu ternyata security-nya tuh prinsip-prinsipnya hampir sama dengan network security. Ya, jadi kalau kita bicara tentang network security, ada application security. Nah, database ini lebih cenderung kok kayak network security, bukan kayak application security. Contohnya tadi, jangan menggunakan admin ya. Jadi dibuat segmentasi dalam hal ini akses kontrol segala macam. Jadi prinsip-prinsip itu prinsip-prinsip yang diterapkan di dalam network security malah gitu ya. Gitu ya, jadi gitu. Ya, ntar ini mana nih? Mau saya oke. Oh, ini ya ada ya. Nah, ini. Mari kita bicara ini satu persatu. Nah, ini saya ambil dalam dari buku The Database Hackers Handbook Defending Database Servers. Ini bukunya agak lama, tapi buku database security agak yang genre kayak gini agak jarang ya. Adanya yang lebih spesifik, misalnya Oracle, SQL Server. Jadi sangat spesifik ya. Nah, ini untuk database server, ketika kita ngelola database, maka kita perlu perhatikan hal-hal yang ini yang lebih spesifik ke database server ya. Nanti kita bilang ada unauthenticated flows in network protocol ya. Authenticated ini, kalau ini unauthenticated, ini authenticated. Nanti kita lihat satu-satu ya. Nanti kita lihat ya. Jadi ini kita lihat satu-satu ya nanti. Ya, kita lihat satu-satu. Ya. Nah, ini tadi yang saya udah ya, database is just like securing network, lucunya gitu ya. Tetapi kalau network itu sistem gede ya, kalau ini miniature world in the database itself. Jadi di dunia si DB-nya ini, di dunia DB-nya ini, nah dunia DB ini kita beranggapan di dunia yang kecil dia ini, kita prinsip-prinsip kayak network security nah gitu ya. Yang kita bereskan ya. Ya contohnya apa? Enforce minimum privilege gitu ya. Remove unnecessary functionality, strict in authentication and access control, separate blocks of functionality into distinct areas nih area. Gitu ya. Jadi ini ya itu sama ya, ini kalau di network juga gitu segmentasi, enforce encryption ini juga sama ya. Jadi ini kayak network security ya. Ya jadi ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya lah kira-kira ya. Nah, sekarang kita bicara tentang pembatasan akses di dalam database. Ya, akses dalam database itu gimana sih gitu ya? Biasanya kita menggunakan role based access control (RBAC) ya, role based gitu. Jadi user diberikan sebuah role. Misalnya usernya Budi gitu ya. Budi, nah role-nya apa nih user ya? Dia roles-nya apa ya? Misalnya role-nya user ya. Misalnya ada lagi pengawas gitu ya. Role-nya apa? Admin misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini role-nya ini ya. Sehingga nanti role-nya ini bisa apa? Jadi role-nya misalnya ini. Budi juga bisa selain user bisa juga jadi admin ya, misalnya Budi. Jadi Budi selain user dia juga admin ya. Nanti roles-nya itu ya, roles-nya itu yang dipakai misalnya role admin bisa melihat ini bisa create table, bisa create apa, kalau user bisa ngelihat DB yang ini, ngelihat table yang ini ya, dan seterusnya. Jadi bisa dibatasi berdasarkan roles-nya ini ya. Jadi user ini punya banyak role gitu. Bisa gitu ya. Jadi grup user diberi sebuah role ya, jadi gitu. Tapi ada juga yang roles ini biasanya nanti menyangkut pada misalnya satu database ini diakses oleh role-nya. Oke, misalnya ini bukan gini aja ya, bukan admin, tapi bisa juga ini misalnya roles-nya misalnya apa ya, tata usaha gitu ya misalnya gitu ya. Bisa kita buatkan role-nya gitu ya. Jadi DB-nya ini misalnya create, siapa yang bisa create, read, yang CRUD gitu ya, CRUD-nya gitu ya. Siapa DB? Misalnya admin gitu ya.
Oke, siapa yang bisa user bisa apa aja baca. Gitu. Jadi itu role-role itu nanti ditentukan dalam level database ya dan dalam level tabel biasanya. Nah, sekarang ada lagi yang ini dalam satu tabel ya, satu tabel tentu saja banyak records-nya dalam tabelnya. Nah, kalau ini bisa juga label based access control, ini bahkan bisa level kolom, level baris. Jadi level baris ini kayak misalnya level records ya. Jadi dalam satu tabel ini misalnya ada record ini, record ini, record ini, dan bahkan bukan hanya satu tabel, misalnya Budi hanya yang bisa akses ini dan ini Budi gitu ya, yang ini siapa lagi gitu ya. Jadi bisa bisa per record ya. Jadi bisa kayak gitu ya. Jadi ini yang namanya label based access control ya. Jadi level table, level kolom juga bisa, level baris ini bisa diatur per itu ya. Jadi ini berarti lebih granularity-nya lebih dalam lagi ya. Tidak lazim melakukan gini, tetapi ada yang membutuhkan ini dan bisa dilakukan gitu. Ya, umumnya biasanya kita hanya yang ini aja ya, yang lazim dipakai. Ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ada mekanisme lain ya selain RBAC ya, ada lagi yang lain-lain. Tapi ini yang lazim itu aja. Karena itu lebih mudah mencernanya dan berbagai aplikasi cukup dengan lakukan gitu aja cukup ya. Nah, kemudian dari segi ini autentikasi dari aplikasi ke dalam database ya. Nah, biasanya user dari aplikasi itu mengakses database itu single user ya. Jadi misalnya gini, dalam database ini kita punya user misalnya saya ininya misalnya usernya adalah absensi DB misalnya. Absensi misalnya usernya absensi ya. Maka user ini di dalam database ya, ada user absen di dalam database itu mungkin ada user admin ya, ada apalagi backup, ada macam-macam ya. Ini user di dalam database ya. Ada admin, ada ini. Nah, salah satunya adalah absensi. Nah, absensi ini adalah yang dipakai oleh si aplikasi ini ya, aplikasi ini. Ya. Nah, di dalam absensi ini dia bisa create database lain ya. Ini user dari database gedenya ya, misalnya database ini. Di dalam absensi ini dia bisa create DB absensi ya. Bukan DB absensi, DB user, sorry. Ya, misalnya tabelnya kita buat di sini adalah user ya, di dalam database user gitu ya. Nanti di dalamnya bisa ada tabel apalagi ya. Jadi ada banyak ya di dalamnya. Ini misalnya DB-nya user, nanti ada tabel mahasiswa, ada tabel apalagi ya. Jadi bisa ke situ-situ ya. Tetapi apa? Tetapi di dalam database ya, akses database-nya tadi single user ya. Jadi dia hanya single user. Ya, jadi di aplikasi misalnya aplikasi pelanggan ya. Nah, ini nanti DB user misalnya ada lagi aplikasi apa? Pelanggan misalnya. DB pelanggan. Nah, nanti misalnya ada tabel pembelian misalnya apa? Pembelian apa gitu ya. Nah, tetapi di dalam database ini usernya hanya satu tetap ya, absensi aja. Nama usernya absensi, dia bisa get table segala macam gitu ya. Jadi aplikasi itu punya tabel sendiri. Nanti kita punya aplikasi lain lagi nih, misalnya database-nya satu database Oracle gitu ya misalnya. Maka ini untuk aplikasi absensi gitu. Oke, kita punya aplikasi satu lagi. Misalnya aplikasinya ini aplikasi absensi, ini aplikasi pengelolaan ruangan ya misalnya. Yang mengeluarkan ruangan beda lagi dengan ini. Maka dia punya aplikasi satu lagi, booking ruangan misalnya, ada aplikasi ruangan ya. Nah, maka di sini usernya tambahin lagi ruangan misalnya. Ya. Gitu. Nah, nanti di sini dia punya database lagi ya, dan database-nya nanti ada punya tabel-tabel lagi ya. Gitu ya, segitu. Sehingga di dalam DB-nya si Oracle ini hanya ada absensi, ruangan dan seterusnya gitu ya. Jadi gitu ya. Jarang ada setiap user itu di dalam database-nya dia punya user sendiri. Misalnya tadi absensinya ada Budi. Diklihatkan di sini misalnya Budi absensi ada database yang namanya mungkin bukan database, ada namanya user di sini ya, dalam database-nya namanya absensi Budi ya. Mungkin ada lagi absensi Alis gitu ya. Dan seterusnya, jarang kayak gitu ya. Kenapa begitu? Karena biasanya lisensi dari database itu berdasarkan jumlah usernya. Sehingga kalau gini kan jadi banyak ya usernya. Nah, kalau dengan cara yang tadi ya, untuk satu aplikasi itu satu user aja ya.
Jadi kita bayarnya cuma satu user ya, single user database access ya. Gitu ya. Jadi ini yang lazim dilakukan ini ya. Jarang user aplikasi, user database jarang ya. Bisa tapi jarang ya, yang lebih lazim dilakukan seperti ini ya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut lagi? Ya, balik lagi kalau ini kita balik lagi ke ini. Bentar, saya cek dulu ya. Bentar, saya cari dulu. Ini stop sharing. Sharingnya lagi adalah yang ini. Nah, jadi di buku ini dibahas beberapa masalah. Saya tadi barusan nyari materinya ya, tapi kayaknya nggak ada. Saya nggak tahu materinya saya di mana yang ini ya, tentang lebih detail tentang si pembahasan buku ini ya. Waktu itu udah pernah saya buatkan juga materinya, tapi tak kenapa kok nggak ada ya. Jadi mohon maaf, ini saya cari-cari dulu ya. Ini saya pindahkan dulu. Ini udah sebentar. Nah, tapi saya ini aja ya, langsung cerita aja tentang ini ya. Nah, jadi ini database ya, database itu kan dia bisa diakses lewat network ya. Jadi misalnya ada satu database, nah database-nya gini ya, database server ya, kita bilang gini, ini DB server. Database servernya ini ya, misalnya servernya gitu ya, DB server. Nah, kita punya aplikasi, katakanlah aplikasinya di sini ya, aplikasi atau tools untuk melakukan manajemen ya. Nah, dia aplikasi ini akan kontak ke situ ya, supaya bisa akses ya. Juga tools untuk manajemennya gitu. Jadi database server begitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan kontak segala macam? Maka, nah ini ada beberapa kemungkinan kesalahan. Misalnya, jadi ini terkait dengan ini ya, 3 ini terkait dengan authenticated protocols. Jadi misalnya tadi ya, saya ingin masuk ke dalam sistem database. Nah, seringkali yang terkait maaf yang ini ya, seringkali akses ke database-nya itulah yang menjadi masalah ya. Login ke dalam database-nya itu menjadi masalah. Nah, ini yang sering menjadi kebocoran gitu. Sorry, maaf, bukan sering, bisa menjadi terjadi kebocoran ya, authentication-nya. Jadi misalnya tadi kita punya database, di dalam database-nya ada user ID absensi katakanlah ya, yang user absensi untuk connect ke sana itu seringkali bisa di-abuse gitu. Nah, ini yang terkait dengan ini ya. Terus ada juga yang memang kita bisa mengakses database tanpa perlu diautentikasi. Ada beberapa fitur database yang kita bisa ngecek misalnya database-nya nyala atau enggak gitu ya. Jadi orang untuk ngecek gitu nggak perlu authentication, nggak perlu login, tapi dia authentication-nya. Nah, kadang ada akses to functionality ini ya, yang tidak perlu diautentikasi ini yang bisa di-abuse. Misalnya, apakah kita bisa ngelihat versi dari database, tabel apa saja. Nah, ini kadang-kadang kayak gitu-gitu tuh kan nggak boleh ya. Harusnya itu dibatasi, harus authenticated ya. Jadi ada orang yang bisa masuk baru ini. Tapi ada beberapa yang dia memperkenankan itu. Ya. Bahkan ada waktu itu satu database yang dia ada flaw di dalam authenticate-nya ini. Jadi ini ya, nanti ini terkait dengan ini ya, 2 ini. Sehingga orang dari jarak jauh bisa nge-restart database-nya. Meskipun dia bukan user biasa ya, jadi dia harusnya orang yang bisa melakukan restart database kan harusnya admin ya, database administratornya yang harusnya bisa melakukan itu, orang lain nggak bisa gitu. Tetapi ada flow-nya itu bisa di-attack. Juga ada lagi waktu itu juga database-nya ini ya, kan dia si DB ini dia akan mendengarkan request dari ini ya, dari mana ini ya. Nah, ini yang mendengarkan itu biasanya ada yang namanya listener ya. Jadi dia dengerin, oh ini ada request dari aplikasi ini dengan user, ini ada request dari aplikasi ini dengan user ID ini, dia masuk ke dalam
database ini ya, misalnya ada request gitu, oh, oke, masuk ke sana, oh oke, nah baru diproses sesuai dengan functionnya atau apapun ya, balikin lagi. Nah si listenernya ini ya, ada kasus misalnya dia di DOS attack ya, sehingga memang bukan aplikasinya bisa masuk macam-macam, tapi ini itu di abuse sehingga database-nya itu listenernya ini menjadi mati. Akibatnya apa? Akibatnya aplikasi-aplikasi yang mau connect ini nggak bisa akses karena listenernya mati gitu ya. Jadi si yang ini yang mendengarkan ini bisa juga di attack. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan pada itu. Jadi ini terkait dengan protokol ya, bagaimana connect dengan sang database yang terkait dengan jaringan ya, diakses lewat jaringan. Kemudian functionality dari database-nya tadi ya, manajemen dari database itu bisakah dieksekusi dari jarak jauh, di abuse dari jarak jauh ya. Itu yang 1, 2, 3, 4 ini. Nah, kalau berikutnya lagi, ini yang biasa ya, yang biasa kemudian kalau kita bicara tentang application security. Ya. Jadi yang biasanya ya kalau kita buat aplikasi, maka yang sekarang masih banyak dipakai adalah aplikasi yang berbasiskan SQL atau SQL ya. Berdasarkan ini ada banyak database yang memiliki kemampuan untuk mengeksekusi perintah-perintah SQL ini. Nah, awalnya database itu memang didesain untuk melakukan query, melakukan update tabel, membuat record baru dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya itu dilakukan kalau kita dengan command line di dalam database-nya juga nggak apa-apa. Tetapi seringkali kita membuat aplikasi ya, aplikasinya ini harus mengenerate query-nya jadi query-nya itu harus di-generate ya. Kalau biasanya query kita ketikkan terus masuk ke dalam database ya. Nah, ini sekarang beda lagi, si aplikasinya dulu ya. Ini generate query dulu, generate text ya for query ya. Nah, nanti teksnya ini ya dijadikan query dengan teksnya ini tadi ya. Gitu kan ya. Nah, baru dia baru query ini kita kirimkan ke dalam database ya. Nah, problemnya adalah si teksnya ini ya. Nah, teksnya ini dikompos oleh si aplikasi tadi. Misalnya select apa from apa gitu ya. Select Budi from tabel user misalnya gitu ya. Nah, seringkali orang-orang mengabuse ini teksnya ini diganti dengan perintah-perintah SQL yang bukan bagian dari query yang bersangkutan. Jadi ini yang bagaimana kita bisa menipu si aplikasi ini sehingga teksnya ini di-abuse ya. Di-abuse jadi teksnya ini kita attack sehingga ketika di query teksnya ini merupakan perintah-perintah SQL ya yang aneh-aneh gitu ya. Kadang kita juga ada elemen-elemen di dalam ya, SQL elemen itu yang bisa yang mungkin tadinya tertutup atau hanya bisa dieksekusi dari si database saja gitu ya. Tapi juga bisa karena kita bisa ini ya menipu si query-nya atau perintah-perintah ini dalam teks, kemudian teksnya ini kita berikan ke dalam database, maka sebetulnya kita bisa melakukan apa saja gitu. Nah, itulah sebabnya ketika orang mengenerate teksnya ini, maka ini harus digenerate dengan sangat baik-baik ya. Jadi kita tidak boleh langsung dari perintah user atau input dari user kita generate teks ini. Harus dilakukan proses sanitasi dulu, sanitasi, validasi segala macam ya. Sehingga ketika ini diberikan ke dalam database, ini sudah aman gitu. Nah, ini kalau terkait dengan kode-kode yang kita eksekusi ke dalam database-nya itu hanya ya bukan generik ya, perintah-perintah SQL yang normal atau bahkan mungkin melakukan modifikasi ya. Itu bisa attack lewat situ. Nah, bisa juga si SQL-nya tadi kita query text-nya kita sisipkan sehingga disebutnya namanya SQL injection, tapi tujuannya beda ya. Kalau tadi ingin mengubah tabelnya, mengubah apanya, mengubah recordnya, segala macam. Kalau ini tujuannya adalah supaya privilege escalation ya. Jadi supaya kita bisa naik tingkat. Kalau tadi user ID-nya misalnya user ID absensi gitu ya, absensi DB gitu ya misalnya. Untuk absensi DB, maka bisa nggak kita membuat SQL ini sehingga si user absensi ini naik menjadi user ID SA atau root gitu ya. Nah, sehingga atau admin ya atau DBE lain ya, DBE. Sehingga dia bisa ngacak-ngacak yang lain gitu ya. Nah, yang terakhir juga adalah local privilege elevation issues tuh gini, dapatkah si DB-nya ini bisa masuk ke OS-nya ya.
Sebagai contoh dulu Microsoft SQL Server itu kita bisa dari si SQL servernya gitu ya, SQL Server. Misal ini dari database-nya gitu ya, kita perintah-perintah, terus dia ngedrop ke shell-nya ya, ngedrop ke shell-nya atau kalau di ini CMD gitu ya. Yang mana di sini kita bisa memberikan perintah-perintah operating system ya. Misalnya perintahnya apa? Melakukan port scanning, ekstrak zip files ya, terus menjalankan program segala macam, sehingga si SQL Server ini bisa digunakan untuk menyisipkan malware. Jadi malware ya dilewatkan ke SQL Server ini, SQL Servernya ini punya akses ke root ya, misalnya ke admin ya. Nah, malware ini disisipkan kemudian dia dijalankan. Jadi dulu pernah kejadian gitu. Jadi yang di attack database-nya ini kita attack sehingga dia mendapatkan local privilege ya. Sehingga dia bisa mendapatkan admin di servernya. Karena seringkali SQL Server ataupun database server itu dijalankan dengan proses admin atau root. Itulah sebabnya sekarang kalau kita lihat dalam aplikasi-aplikasi yang sudah ada sekarang atau di dalam OS-OS yang sudah ada sekarang, database server itu tidak dijalankan lagi dengan privilege root atau admin. Database server dijalankan dengan user ID database server. Misalnya kalau MySQL ya MySQL ya sebagai user ID-nya yang menjalankan proses-proses MySQL atau MariaDB atau Postgre dan seterusnya. Bukan lagi jadi root atau dari admin gitu ya. Jadi ini detailnya banyak nih ya, yang prinsip-prinsip yang generik ya terhadap sebuah database server. Nah, sayangnya buku ini belum diupdate lagi sehingga saya tidak punya update-nya. Nah, ini juga harusnya mulai dijabarkan dengan contoh-contoh yang lebih detail gitu ya. Nah, siapa tahu nanti ini bisa dijadikan satu atau dieksplorasi lagi ya, tentang database server, sehingga bisa menjadi topik yang lebih dalam lagi. Begitu tentang database server. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Hal yang sama juga terjadi juga ke database non SQL ya, kayak ya jadi SQL dan NoSQL juga sama sekarang ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan tentang database security. Tapi pada prinsipnya database security itu sama seperti network security. Ya. Izin tanya, Pak. Ya. Kalau kejadian yang Tokopedia kemarin itu, apakah sudah terungkap kenapa gitu, Pak? Biasanya yang nggak gitu tuh nggak terungkap yang Tokopedia kayak gitu-gitu ya. Itu karena biasanya terjadi di dalam. Saya sampai sekarang belum tahu apa yang terjadi. Ini kalau di cerita gosip-gosip ya, yang belum tentu confirm. Yang menjadi masalah itu bukan di servernya, bukan itu, tapi di backup-nya. Jadi orang ngelihat backup-nya, ternyata di backup-nya itu bisa di-dump gitu ya, backup-nya dilihat, nah backup-nya itu yang dicuri, yang dibocorkan backup-nya. Baik, Pak. Terus kan apa ya, kalau nggak salah kan kemarin klaimnya Tokopedia kan bahwa database-nya walaupun berhasil dicuri tapi masih aman gitu karena kalau nggak salah pakai SA256 apa ya? Ya. Kalau nggak salah. Nah itu terus dan mereka nyebutnya terminologinya enkripsi gitu karena itu apakah terminologi yang benar apa enggak, karena kan itu hashing ya sebenarnya Pak gitu. Yang kedua berarti mengandalkan keamanannya di algoritma hashing yang digunakan dalam database gitu ya Pak berarti. Ya. Pemahaman saya yang bocor waktu itu kan tabel database atau tabel usernya gitu ya. Di mana di dalamnya itu ada nama, alamat saya lupa ya, tempat tanggal lahir, nomor handphone, alamat email, dan password ya. Cuma passwordnya itu memang dalam bentuk hash ya. Nah sekarang pertanyaan tadi pertama, Pak, kalau hash itu masih dapat dianggap sebagai kategori encryption nggak? Masih sebetulnya bukan encryption decryption dalam arti itu ya, tapi bukan encryption decryption, tapi lebih ke arah kriptografi ya, kriptografi. Karena ada encryption, decryption, hash ya, itu kriptografi. Jadi lebih memang betulnya kriptografi lah ya.
Tapi sekarang kalau orang bilang kripto itu disangkanya uang cryptocurrency ya gitu ya. Tapi itu kriptografi. Tidak, ya bukan enkripsi dekripsi ya, tapi kriptografi. Betul itu hash. Nah, sekarang masalahnya hashnya itu masih aman nggak? Kalau di hash yangnya sekarang ini, saya nggak tahu itu hash yang dipakai di dalam akun Tokopedia itu apa ya? Karena kemungkinan ada juga orang-orang yang masih menggunakan MD5 ya, hashnya bukan SHA ya, masih model-model yang lama gitu ya. Nah ini saya nggak tahu apakah ini yang lama gitu ya, atau udah baru ya SHA berapa ya 256 atau berapa gitu ya. Nah, assuming katakanlah mau MD5 atau SHA, sehingga yang diklaimnya biasanya orang-orang bilang kan itu passwordnya encrypted, maksudnya hash lah ya, nggak apa-apa lah, ini agak meleset juga. Kan passwordnya encrypted gitu ya, passwordnya hash gitu, jadi kan nggak ketahuan ya. Iya betul sih, memang tidak ketahuan secara kasat mata gitu ya. Tetapi kalau passwordnya orang-orang itu lemah, kebetulan password yang digunakan orang itu lemah, maka bisa di attack dengan dictionary attack ya. Jadi dilihatkan dengan dictionary apakah ada password itu yang sama dengan kata yang dictionary yang sudah dihashkan ya. Kan ada juga ya. Jadi ada orang yang membuat memang kata dictionary dihashkan semua, jadi dilihat aja gitu ya. Kalau hashnya sama berarti ya itu sama dengan yang ada di dictionary. Gitu. Bahkan ada dengan dictionary plus numbers gitu ya, plus dictionary huruf besar, huruf kecil dan seterusnya gitu. Dengan kata lain, kalau passwordnya lemah, biarpun sudah dihash akan cepat ketahuan. Atau kalau passwordnya itu di bawah 6 karakter, setahu saya itu sangat mudah ya di brute force ya, dengan konfigurasi teknologi yang tersedia saat ini. Jadi kalau disebut itu kan passwordnya masih di hash aman gitu ya, tergantung. Kalau passwordnya jelek ya pasti kena. Yang kedua, ini ada presentasi waktu itu dari researcher, saya lupa ya, tapi negara persisnya saya lupa, tapi negara yang di Eropa yang ada utara itu ya, saya lupa apakah Swedia, Iceland atau nggak tahu ya, pokoknya daerah-daerah sana ya di utara gitu ya, Denmark, pokoknya ya negara-negara itu, dia bilang gini, dia waktu itu presentasi dan ditunjukkan kesimpulannya adalah kalau ada database bocor seperti ini, biarpun passwordnya dihash, maka 6 bulan kemudian akan muncul versi yang sama, tapi passwordnya yang sudah berhasil di-crack. Ya sudah tadi ditemukan passwordnya. Nah dia ngasih contoh waktu itu kasus Nokia, kasus apa lagi ya, kasus Nokia, PlayStation ya, Sony, terus kasus apalagi, pokoknya dia tunjukin gitu ya, tunjukin kasus-kasus gitu yang dia bilang ini bukan bukti secara penurunan rumus ya, tapi yang sudah demikian. Jadi 6 bulan kemudian ada versi yang sudah dipecahkan. Dengan kata lain berarti solusi yang harusnya dilakukan adalah mewajibkan semua pengguna itu ganti password ya. Jadi ya udah pasti passwordnya beda lah dengan yang di sana ya. Jadi kalau itu ya dia nggak akan dapat kelas ini karena udah passwordnya sekarang udah beda dengan yang ada di password file itu. Berikutnya lagi, nah bagaimana dengan data pribadi kita ya, yang itu tadi nama, kalau ada alamat, tanggal lahir, nomor handphone dan seterusnya, nomor KTP. Kalau itu dianggap sebagai data penting, maka ya itu juga lebih penting ya, bukan hanya masalah password akses ke Tokopedia-nya, tapi data pribadinya juga bocor. Gitu ya. Jadi itu ada multi dimension gitu. Dengan kata lain, biarpun passwordnya hash, ya 6 bulan kemudian pasti akan masalah, kecuali usernya dipaksa untuk ganti. Jadi biasanya kalau kayak gitu ya seharusnya, kalau menurut saya seharusnya Tokopedia itu buat announcement bahwa kalau orang dapat misalnya ganti passwordnya, maka dia dapat free ongkir 10.000 gitu ya semua untuk user yang ganti password ya. Jadi itu mengencourage usernya ganti password. Ya. Iya Pak. Terus berarti apa ya, dengan kasus kemarin tuh saya jadi tahu ternyata database-nya Tokopedia itu nyimpen data pribadi kita itu yang yang menggunakan kriptografi cuma password-nya Password. aja gitu. Betul. Betul. Padahal kalau menurut saya nomor HP, email itu juga penting gitu karena Yeah.
kemarin tuh dampaknya tuh lumayan terasa. Biasanya kalau ada kebocoran nggak terdampak ya. Misal saya paling nggak kena gitu. Nah, cuma kemarin ada beberapa apa ya percobaan gitu. Misal orang bikin akun apa misal SoundCloud atau apa gitu pakai HP saya gitu. Terus Ya. mencoba masuk Tokopedia saya gitu dan Ya. sebagainya gitu. Nah, itu Ya. kan apakah memang apa ya pihak swasta di luar sana itu memang untuk hal-hal seperti itu memang tidak tidak digunakan kriptografi apa memang di seluruh dunia seperti itu apa memang gimana Pak? Iya, memang kalau saya lihat ya, pakemnya sekarang itu belum lazim mengenkripsi semua field-nya gitu ya. Itu belum nggak lazim. Yang pasti harus itu password ya, udah pasti ya. Tapi kayak tanggal lahir, nomor handphone, alamat email itu dalam database-nya itu tidak encrypted sih. Yang sudah demikian ya, yang saya lihat. Jadi masih bukan best practice-nya, common practice memang masih seperti itu. Saya belum pernah menemukan bahkan ya yang semua fieldnya itu di encrypt, belum pernah menemukan semuanya kayak gitu. Nah, yang tetapi oke lah katakanlah ya itu common practice-nya biasa kayak gitu ya, semuanya juga kayak gitu Pak, oke ya. Tetapi yang bisa dilakukan sebetulnya ya kita memisahkan ketika user melakukan transaksi dengan user memanage personal account-nya, database-nya. Biasanya gini, kayak ini ya, kalau biasanya dalam sistem-sistem yang sudah ada itu kayak misalnya sistem e-voting ini, itu biasanya saya selalu meminta ya si penyelenggara itu atau yang si kayak Tokopedia ini memisahkan database-nya, database yang digunakan untuk operation dan database personal info. Jadi misalnya gini, saya daftar Tokopedia ya, masukin data pribadi saya, itu ya. Dan data pribadi saya itu dimasukin dalam database ya, yang beda dengan server untuk transaksi. Nah, di dalam server transaksi itu hanya ada user ID saya dan passwordnya aja. Jadi di situ cuma itu aja gitu ya. Tapi jadi kalau untuk transaksi yang dipakai database itu aja. Jadi database personal saya tadi nggak dipakai untuk transaksi dan itu bisa ditaruh katakanlah offline atau katakanlah dengan cara yang lain ya. Sehingga ketika orang katakanlah menjebol transaction system, data pribadi kita nggak kena gitu, di tempat lain gitu. Sama juga ketika kalau misalnya kita bicara tentang misalnya e-voting gitu ya, e-voting ya. Jadi orang mendaftar semua ya, kita urusannya sekarang misalnya tentang DPT-nya dulu tuh ya, daftar pemilih tetapnya. Jadi kita mau mengorganize ya. Setelah muncul DPT-nya, maka di dalam DPT itu kan ada macam-macamnya, maka nanti untuk pas mau pemilu, database yang dipakainya itu ada database DPT tadi, yang mana dalamnya cuma user ID dan password. Atau tambahkan ID lain lah ya, yang dilingkan ke nanti database sungguhnya. Jadi di dalam mesin transaksi atau e-voting, itu nggak ada data pribadi lagi. Cuma data misalnya ID saya, misalnya 73 gitu. ID 73, user name-nya adalah rahat@gmail.com misalnya gitu ya. Terus password-nya sudah hash-nya kayak gitu. Udah, jadi cuma 3 aja gitu field-nya. Sehingga kalau orang-orang mau jebol transaction system, ya ini database yang ini ya yang dijebol dan nggak ada data lainnya lagi. ID saya cuma ada 73, ya udah gitu aja. Nah, database yang lainnya ini terpisah. Nah, jadi kalau orang melakukan misalnya ngurusin passwordnya, account manajemennya segala macam ya, dia tuh ke server yang terpisah, server di sana. Nah, yang itu dijagain habis-habisan ya, account segala macam itu karena itu adalah kalau kita bilang crown ini ya, crown jewel ya. Jadi itu data yang berharga bagi si penyedia jasa itu kan data berasnya data customer-nya. Nah, itu yang kita lindungi habis-habis. Seolah-olah gitu ya, kalau transaksi sistem oke lah gitu ya. Di abuse ya itu, tapi itu ada duitnya juga ya, tapi itu di abuse, tapi nggak ada database usernya ada di sini. Nah, itu biasanya kita pisahkan begitu. Nah, itu kalau itu bisa dilakukan dan harusnya mudah dilakukan. Tapi saya ngelihat banyak yang nggak melakukan gitu. Ya. Ada lagi. Jadi common practice-nya memang ya common practice-nya dengan sangat menyesal terpaksa memang hanya field itu aja, password aja yang di hash atau di encrypt. Hal yang lain ya kalau kita bilang backup. Nah, biasanya kalau backup itu encrypted backup-nya. Jadi backup-nya tapi encrypted itu bukan per record. Satu database itu ya di encrypt gitu, database-nya itu di backup terus itu di encrypt.
Sehingga kalau itu dicolong, encrypted database-nya tadi. Bukan tadi ya, jadi satu file gede, encrypted gitu. Jadi bukan per record, tapi per database, encrypted database. Sehingga tadi kalau database-nya backup-nya ya, backup-nya kecolong, segala macam ya, backup itu bisa backup secara network, bisa juga logical ya, bisa juga fisik ya. Di backup ke tape atau CD ya, nah itu ditaruh di misalnya di gudang gitu ya. Nah backup-nya itu bocor, encrypted. Aplikasi untuk backup dan restore biasanya punya fitur encrypted. Silakan. Ini sayang sekali ya, database security ini belum banyak yang bahas di mana-mana juga. Nah, biasanya selalu kalau saya lihat itu ya yang inilah bukan common sense ya, yang biasa-biasa aja ya. Pastikan passwordnya ini ya kayak gitu-gitu aja. Tapi yang kayak barusan ya, yang berbicara tentang network protokolnya, ininya gitu-gitu yang lebih detail database servernya itu jarang. Ya, mungkin harusnya ininya adalah materinya adalah bukan database-nya aja ya, tapi database server ya, database server security ya. Mungkin lebih tepat ya itu ya, lebih spesifik ya mungkin. Silakan, ada pertanyaan lagi sebelum kita pindah topik. Pak, Ya. izin bertanya Pak. Berarti kalau database encryption itu sebenarnya yang di enkripsi itu hanya beberapa file-nya saja ya Pak ya? Bukan, maksudnya kalau secara implementasi keseluruhan, berarti nanti ketika ada user yang akan mengakses database baru nanti di dekripsi, bukan seperti itu ya? Enggak. Jadi biasanya kan user ngaksesnya aplikasi kan ya, akses login, akses aplikasi. Nah aplikasinya ini akses database kan ya. Aplikasi ngakses database itu nggak pakai encryption. Dia paling aplikasi itu mengakses database-nya itu dengan autentikasi aja ya, dengan user ID dan password untuk aplikasinya itu ya, untuk mengakses database, untuk mengakses tabel-tabelnya, cuma itu aja. Nah, habis itu komunikasinya antara tabel tadi ya, ngelihat rekornya segala macam itu dengan database-nya itu nggak encrypted. Berarti secara plain ya Pak ya? Ya, secara protokol mungkin bisa jadi encrypted ya, secara protokol dari aplikasi ke ininya tuh encrypted ya. Misalnya dari aplikasi ke Oracle servernya itu encrypted di networknya di tengah-tengahnya gitu ya. Tetapi secara tabelnya enggak, itu tadi enggak. Jadi kayak tadi ya, rekor-rekor dalam tabelnya itu enggak. Baik Pak. Dugaan saya itu masalah performance sih ya. Kalau dia harus melakukan berarti dan kuncinya juga biasanya ditanam di si aplikasinya kan ya. Aplikasi misalnya request satu rekornya encrypted sama aplikasinya itu di-decrypt dulu, dibuka, dilihat rekornya. Kan jadi lama sekali ya. Dan itu biasanya tidak dilakukan. Berarti permasalahannya di komputasinya ya, performanya ya Pak ya? Ya. Karena bayangin kalau setiap rekor, setiap barisnya itu di-encrypt ya. Encrypt kan wah ini banget ya. Oke lah Pak, jangan satu barisnya lah, satu tabel misalnya, satu tabel dia buka tabel tertentu, untuk tabel berikutnya lagi beda password lagi atau beda ini ya, beda kunci password ya. Bisa nggak? Setahu saya nggak lazim deh. Baik Pak, terima kasih. Jadi ininya pengamanannya itu hanya user ID password ya untuk mengaksesnya, autentikasi untuk mengakses database-nya. Yang kedua dari aplikasi dengan database servernya itu jaringannya itu encrypted, katakanlah pakai SSL atau pakai HTTPS ya. Udah gitu aja sih. Atau protokolnya antara si aplikasinya ini dengan SQL servernya itu pakai itu protokolnya encrypted. Ya. Tapi secara kalau dilihat dari aplikasi ya, secara ini buka database-nya, melihat tabelnya segala macam nggak encrypted. Silakan, ada lagi. Belum ada? Oke ya, kalau nggak ada kita satu topik lagi. Ini topik baru lagi yang ini juga pendek ya. Topiknya mari kita bahas soal ini ya, acceptance saja dulu ya. UAT, software acceptance ya. Nah, di dalam akhir sebuah SDLC ya, tadi udah
terakhir maka si software ini diterima oleh si user. Ya, pengembang selesai mengembangkannya, sudah dites segala macam, maka pengembang ini akan memberikan kepada user, user ini udah dites segala macam, terima ya, oke, maka kita bicara software acceptance by user. Tuh, user acceptance test, sudah dites, sudah kita tanda tangan, maka berita acara, nah setelah terima pengembang dibayar. Jadi ini tahap terakhir itu acceptance ya. Nah, di dalam acceptance itu ada banyak hal ya sebetulnya yang seringkali terlupakan, bahwa fungsionalnya sudah jalan, iya gitu ya. Tetapi kadang ya itu tadi ya, security belum dicek ya, oke lah. Itu terpisah karena orang belum ngerti. Sekarang oke, di dalam software acceptance, di dalam UAT sekarang sudah melibatkan juga security-nya ya. Jadi security-nya udah dicek, baru UAT-nya oke, tanda tangan ya. Sekarang mulai ada tendensi ke sana, belum semuanya. Biasanya UAT itu hanya fungsional, tanda tangan, oke. Habis itu orang melakukan pentest misalnya. Udah telat, harusnya pentest dulu atau apa dulu ya. Dan dari setiap siklus sudah dilakukan security, sehingga pentestnya juga cuma memastikan aja ya, konfigurasinya benar atau enggak gitu. Dah, habis itu baru UAT. Ya, ini yang harusnya begitu ya, sebetulnya seperti itu. Nah, di luar itu ada hal-hal lain yang juga harus diperhatikan ketika software ini sudah selesai tadi. Nah, misalnya nih terkait dengan legal protection. Apakah di dalam software-software itu terdapat paten atau invention? Umumnya kalau di Indonesia karena kita tidak mengenal software patent, nggak ada ini ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan pihak lain kayak Amerika, dia ada software patent. Misalnya tadi algoritma RSA-nya ada nggak, atau algoritma sejenisnya gitu yang digunakan itu. Apakah di dalam itu ada paten ya? Umumnya ini tidak ya, umumnya. Tapi ini perlu diperhatikan. Yang kedua tentang copyright ya, copyright. Kadang di dalam aplikasinya itu, apakah aplikasinya itu menggunakan library milik orang lain dan seterusnya gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga copyright ya. Jadi kalau ini paten itu terkait dengan ideas, invention. Kalau copyright terkait bukan idenya, tapi implementasinya ya. Misalnya satu fungsi diimplementasikan oleh seseorang, dia punya copyright-nya seperti misalnya fungsi misalnya ada function untuk melakukan hashing gitu ya, pakai modulnya ini, itu ada copyright-nya, oh ini seperti ini. Ada yang copyright-nya boleh ini function atau modul ini digunakan secara bebas, boleh. Ada yang hanya boleh digunakan untuk non commercial purposes, ada yang harus bayar atau apa ya gitu ini gitu ya. Nah, ada juga yang terkait dengan trademark ya. Trademark itu dengan nama-nama, misalnya kita membuat aplikasi segala macam, tapi di dalam aplikasi itu ada nama-nama yang ya yang nggak boleh, meskipun ini misalnya questionable. Misalnya gini, dalam satu aplikasi kita pakai nama Pepsi atau Coca-Cola gitu kan ya. Nah, itu kan trademark sebetulnya. Meskipun trademarknya itu bergantung untuk domainnya ya, itu rezimnya. Rezimnya itu adalah rezim minuman misalnya. Kan nggak ada hubungannya dengan software. Nah, tapi yang kayak gitu tuh nyerempet-nyerempet tuh sebaiknya dihindari ya. Jadi trademark itu sebaiknya dihindari. Nah, seringkali juga nanti misalnya apa ya, misalnya Office ya. Nah, Office itu, kata Office itu juga kadang-kadang juga jadi ribut ya, karena ada Microsoft Office, tapi ada juga LibreOffice kan ya. Jadi Office-nya boleh nggak? Menurut saya nggak, itu generic term ya. Jadi kalau ada orang pakai Office trademark, oh jangan. Tapi kalau kita bilang MS Office, misalnya MS-nya itu Madiun Surabaya Office gitu ya. MS Office-nya nggak boleh lah ya namanya gitu ya, karena MS Office-nya Microsoft di kepala orang ya nggak boleh. Nah, kalau trade secret beda lagi dengan atas. Trade secret itu kayak secret sauce yang mana ini kita jaga ya. Tidak kita sebutkan apanya, cuma di dalamnya ada rahasia segala macam. Nah, ini yang ini agak aturannya beda lagi. Kayak resepnya Coca-Cola itu trade secret, tidak disebutkan, resepnya rahasia. Rahasianya apa? Ya rahasia, trade secret ya gitu. Ya, jadi ini ada macam-macam. Ini saya masih belum bisa menunjukkan, saya belum paham bagaimana membuktikan bahwa kita sudah melakukan pengaman secukupnya untuk trade secret kita. Tapi yang di atas ini udah paham lah ya, saya mengerti lah, dan ini memang yang terutama yang dua di atas ini seringkali menjadi masalah di dalam software. Kalau trademark jarang lah, ini kalau orang-orang cari gara-gara aja. Trade secret saya belum pernah dengar ya di dalam software, tapi ini satu hal yang perlu perhatian kalau kita bicara tentang legal ya. Nah, sekarang kalau kita lihat tentang paten dulu ya, software paten. Nah, ini kan terkait dengan invention paten gitu ya. Jadi paten itu adalah invention yang memiliki nilai ekonomis.
Kadang-kadang ada penemuan-penemuan yang tidak punya nilai ekonomis ya invention-nya nggak patentable ya, percuma aja dipatenkan, ngeluar duit tapi nggak dipakai ya. Jadi an invention is a solution to a specific technological problem and is a product or a process. Contoh, saya mendesain kursi, misalnya kursinya ini dengan kursi kan kakinya biasanya ada berapa? 5 ya. Saya bisa mendesain kursi yang kakinya 9 gitu misalnya. Tujuannya apa? Supaya dia lebih stabil. Boleh-boleh aja ya saya daftarkan. Tapi diketawain orang 5 aja udah cukup Pak, ngapain nggak 9? Itu cost-nya luar biasa. Tapi boleh aja saya mematenkan penemuan saya tadi gitu ya. Yang mana rugi karena saya harus bayar biaya patennya segala macam, tapi tidak ada orang yang melisensi. Paten itu dapat duitnya kalau ada orang melakukan lisensi terhadap paten kita, invention kita. Jadi dia harus ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya percuma gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang permasalahannya software ya. Software itu bisa dipatenkan nggak? Nah, kalau menurut banyak orang, misalnya Profesor Donald Knuth ya, dia bilang software paten itu nggak masuk akal ya. To a computer scientist, this makes no sense because every algorithm is a mathematical or anything could be. An algorithm is an abstract concept unrelated to physical laws of the universe, sehingga therefore it should not be patentable gitu ya. Jadi ideas yang kayak gini tuh harusnya nggak boleh karena dia bukan kayak invention yang di atas gitu. Sebagai contoh, ini sebetulnya ide bahwa kalau kita belanja online gitu ya, terus dimasukkan ke dalam shopping cart ya. Nah, ide itu dipatenkan sebetulnya oleh Amazon. Jadi kalau kita buat toko pakai shopping cart itu sebenarnya patennya Amazon. Cuma Amazon aja nggak nuntut kita ya. Tapi sebenarnya itu patennya dia. Ya. Doesn't make sense itu karena kalau kita dalam algoritma ya sebuah program ya, kalau kita belanja online itu kan selalu masukin shopping cart, itu algoritma ya gitu-gitu, semua orang akan gitu juga gitu ya. Jadi akan sangat aneh gitu. Kayak misalnya kalau persamaan Pitagoras gitu ya, kemudian dipatenkan, ya matematikal nggak boleh dipatenkan dong ya. Kalau menurut Knuth itu nggak masuk akal. Sehingga kalau algoritma itu secara umum adalah mathematical equations atau ini turunan dari persamaan matematik, sehingga nggak boleh seharusnya. Karena nanti jadi repot ya kalau setiap persamaan matematik dipatenkan gitu. Jadi software patent kalau menurut pakar-pakar komputer ya, computer science, umumnya dikatakan bahwa software patent itu lebih banyak buruknya, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi sebaiknya tidak. Nah, negara yang meng-acknowledge software patent yang sangat keras sekali itu Amerika ya, yang mendorong karena dia memang sudah banyak di situ. Ya, kalau kita enggak ya. Negara Eropa juga banyak yang tidak ya. Tapi ini masih debatable ya software patent, pro dan kontra. Kalau saya sarankan sih saya termasuk yang tidak setuju juga. Nah, sekarang kita cerita sedikit ya tentang hak cipta ya. Kalau tadi paten ya udah jelas ya paten ini. Sekarang hak cipta itu copyrights ya, copyrights. Misalnya saya membuat program untuk mengurutkan 10 bilangan. Saya buat pakai dalam bahasa Python. Anda membuat program sama ya, idenya sama dalam bahasa C. Maka kita berdua itu masing-masing punya copyright terhadap hak kita. Nggak apa-apa. Idenya sama, tapi penulisannya beda. Jadi biasanya hak cipta itu terkait dengan arts ya, arts. Orang melukis gunung, 3 orang ya lukisannya beda-beda ya. Hak ciptanya masing-masing punya lukisannya gunung, sama-sama gunung ya. Kalau paten nggak, ide menuliskan gunung itu nggak boleh, mau kalau dari patenkan seseorang mau diimplementasikan dalam bahasa Python, dalam bahasa C, bahasa Perl, bahasa apapun nggak boleh karena idenya. Kalau ini nggak ya implementasinya ya. Nah, kalau kita lihat kalau yang terkait dengan arts itu tadi ya, tentu saja arts terkait dengan lukisan, tulisan segala macam, dan komputer di dalamnya pun ada ada arts-nya juga ya. Kita mengkodingkan itu kan kita nulis-nulis, sama aja dengan nulis puisi gitu ya. Sama aja dengan nulis lirik lagu gitu. Sama, kita membuat kode-kode kita juga sama sebetulnya. Maka kita pun bisa mengcopyrightkan tulisan kita. Jadi kalau Anda lihat ya di dalam kode-kode itu di dalam depannya juga ada C1990 misalnya Budi Raharjo, itu berarti hak cipta saya. Dan hak cipta kalau paten itu harus mendaftar, kalau hak cipta itu sebetulnya self declare. Jadi kalau saya bilang copyright Budi Raharjo itu udah bisa. Tetapi kalau kita mendaftarkan itu supaya kita mendapat perlindungan yang lebih karena sudah pasti didaftarkan di kantor hak cipta. Kayak kemarin saya mendaftarkan hak cipta itu 3 aplikasi ya saya daftarkan.
satu aplikasi blockchain ya untuk ini satu buku ajar tentang blockchain saya hak ciptakan. Tapi Anda juga boleh buat lagi kan ya. Anda hak ciptanya beda lagi. Kalau Anda buat ngarang sendiri boleh lagi hak cipta Anda sendiri ya. Jadi hak cipta boleh banyak ya. Nah, maka karena hak cipta tadi disebutnya namanya copyright ya, hak right itu hak, maka banyak orang yang aliran ini sudah banyak manfaatnya, lebih banyak manfaatnya kalau ini dibuka ke publik. Udahlah, ini buatan Budi Raharjo tapi bebas-bebas saja pakainya. Maka orang bicara tentang Creative Commons ya. Creative Commons itu supaya untuk membuat seperti itu ini punya yang ngarang Budi Raharjo tapi Anda boleh pakai sebuah ini ya. Atau juga bisa ya kita bilang hak ciptanya ini punyaan saya tapi silahkan pakai ya, maka itu bicara tentang license ya, lisensinya gimana nih, hak ciptanya Budi Raharjo tapi lisensinya bebas sebebas-bebasnya lisensinya. Nah mulailah orang bicara tentang GPL dan seterusnya ya, hak cipta itu. Nah hak cipta, nah kalau saya menciptakan sesuatu misalnya kayak siapa namanya Leonardo da Vinci menciptakan Mona Lisa gitu ya, maka sampai kapanpun pelukis Mona Lisa itu ya Leonardo da Vinci. Itu kita sebut namanya moral rights ya. Jadi dia siapapun itu. Pemilik lukisannya boleh siapa aja. Nah, pemiliknya itu bisa menjual belikan lukisan tadi. Nah, itu kita sebut economic rights. Dia berhak menjual belikan. Tapi nggak boleh. Misalnya saya kaya raya, saya beli Mona Lisa gitu ya. Kemudian saya ganti, oh nggak bisa nih pengarang Mona Lisa Budi Raharjo, kan yang punya saya, suka-suka saya. Nah nggak boleh ya. Itu moral rights akan selalu melekat pada kreatornya. Itulah sebabnya juga lagu juga demikian ya, penciptanya siapa ya sudah itu moral rights. Meskipun yang boleh menjual belikan misalnya labelnya lah atau apa itu economic rights-nya. Meskipun ya itu tadi ada lucu nih, ada penyanyi ya yang dia penyanyi atau pemain musik ya, dia kan punya moral rights-nya gitu ya. Terus dia nyanyiin lagu yang sama punyanya dia sendiri, ditaruh di YouTube, sama labelnya diblokir. Copyright ini ya, pelanggaran copyright, bingung dia. Itu kan lagu saya, yang nyanyi juga saya gitu. Tapi kata si yang ini, kan saya yang punya economic rights-nya, Anda udah nggak punya lagi economic rights-nya. Anda cuma punya moral rights. Saya nggak ngubah-ngubah, ini adalah memang lagu Anda, tapi Anda nggak boleh mainin di YouTube. Itu dia ya. Jadi ini perangnya antara economic rights dengan moral rights ini cukup seru ya di situ. Ada banyak macam-macam. Contoh lagi waktu itu juga sama nih ya, misalnya musik misalnya waktu itu yang ribut itu dengan The Ringback Tone waktu itu dengan Dodo Zakaria. Dodo Zakaria pengarang lagunya Vina Pandu Winata yang apa di dadaku ada kumismu ada gitu-gitu ya. Nah lagunya itu dipotong-potong dijadiin RBT Ringback Tone. Nah maka Dodo Zakaria tuh keberatan karena keseluruhan lagu itu adalah dia milik dia ya, dia punya moral rights untuk keseluruhan lagu itu. Jadi lagunya itu nggak boleh dipotong-potong ya, itu adalah moral rights, dia mengatakan itu moral rights itu. Bahwa kalau mau dibuatkan lagu itu maka dia harus membuat versi potongannya dari lagu itu, nggak boleh dipotong-potong ya, itu jadi satu kesatuan. Nah, kalau dalam software gimana? Misalnya saya mempaketkan satu software ya atau library, nah itu library harus dipakai semua atau boleh dipotong-potong. Kalau dipakai orang lain, library-nya itu dijadikan sebuah produk gimana? Ya, nah itu ya. Jadi mesti kita lihat lagi. Sementara ini belum ada isu itu ya. Jadi ini memang ini masih menjadi bahasan yang membingungkan karena masalah intellectual property ini sekarang jadi duit soalnya. Kalau dulu enggak, atau susah dulu jadi duit. Ya. Jadi inilah yang perlu diperhatikan ketika kita bicara tentang acceptance test ya. Tetapi acceptance test itu perlu ditandatangani kedua belah pihak, maka selesailah pekerjaan pengembangan software, developer dibayar, selesai siklusnya, selesai satu siklus ya, selesai dari SDLC. Ada pertanyaan? Sebelum kita sudahi kelas pagi ini. Izin bertanya Pak. Ya. Kalau terkait lisensi itu kan misalkan ada kayak Bukalapak terus Tokopedia itu kan sebetulnya alurnya sama-sama aja gitu Pak. Punya toko gitu, usernya jual gitu. Itu masuknya gimana ya Pak? Apakah nggak apa-apa atau gimana gitu? Ya. Kan tadi ya, kalau idenya tersebut dipatenkan maka masalah. Yang punya paten itu bisa nuntut segala macam. Tadi ya, kalau orang belanja di mesin shopping cart, itu idenya itu sudah dipatenkan oleh Amazon. Sebetulnya itu kena, kalau Amazon mau, itu kena semua sama Amazon. E-commerce itu kena semua sama Amazon.
kalau kita membuat analogi atau metafor masukin ke shopping cart gitu ya. Kalau tidak shopping cart, ini idenya ya paten. Misalnya saya masukin apa, oke tidak masukin shopping cart, tapi masukin apalah gitu ya, beda lagi. Itu beda lagi ya. Sama tadi kalau saya buat kursi kakinya 7, nggak melanggar paten orang yang punya desain kursi kakinya 5 ya, beda itu meskipun gitu ya. Nah, untungnya si satu Amazon tadi nggak menuntut segala macam. Yang kedua, kita nggak kenal software paten juga. Jadi sebenarnya kita kalau berdebat-debat, ya boleh jadi kita bisa juga ngeles ya. Kan kita nggak mengenal itu di Indonesia. Yang ketiga, nah kalau itu berkaitan dengan implementasi itu artinya ke copyright. Jadi software yang dikembangkan Tokopedia itu copyright dari pengembangnya. Jadi kalau itu softwarenya plek dibajak oleh satu lagi ditaruh di Bukalapak atau di Shopee, nggak boleh. Tapi kalau idenya itu kemudian orang lain, perusahaan lain mengembangkan aplikasi serupa, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ya. Karena copyright-nya beda. Gitu ya. Boleh. Karena bukan paten ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi. Kayak orang melukis gunung lah ya. Jadi kalau ada orang patenkan, kalau gunung, ada sawah, saya patenkan. Orang lain nggak boleh ngelukis itu, apapun caranya. Tapi kalau orang ngelukis gunung, ada sawahnya, ada saung, ya itu copyright-nya Budi Rajo. Anda melukis gunung, ada saung, ada sawahnya, itu copyright Anda. Beda-beda lagi ya. Meskipun kontennya sama, idenya sama, ini sama, tapi implementasinya beda kan. Nah itu copyright nggak masalah, tapi masing-masing punya copyright-nya sendiri-sendiri. Ya. Ada lagi? Nah, sekarang pertanyaannya misalnya Pak, kalau itu menggunakan platform ya, misalnya pakai Odoo atau apa ya, Magento atau apalah itu kan framework untuk membuat e-commerce site katakanlah ya, atau ERP gitu ya. Nah, tergantung lisensi dari platformnya. Kebetulan lisensi platform misalnya Anda diperkenankan membuat apa saja di atas itu, jadi nggak masalah kita. Ya. Silahkan, ada lagi? Nah, kalau tidak ada lagi, maka kita kelas ini kita cukupkan sampai sekian. Saya stop dulu ya.